Halo, Assalamualaikum. Masih bersama saya Ruli di channel Atau Chapter. Kali ini kita akan membahas tentang landing gear retraction and extension system, yang mana retractable landing gear ini berfungsi untuk mengurangi drag pada pesawat ketika pesawat tersebut terbang, sehingga bisa meningkatkan cruising speed dan juga menambah jarak dari gliding si pesawat ketika drag dikurangi. Pada pesawat Boeing 737 Next Generation ini, untuk retractable landing gear menggunakan hydraulic system, yang mana seperti kita ketahui, hydraulic system ini memiliki dua sistem untuk main landing gear, retraction dan extension. Ketika normal, main landing gear, retraction dan extension disuplai oleh hydraulic system A. Untuk hydraulic system B bisa juga digunakan untuk menyuplai main landing gear retractable, tetapi hanya untuk retract only. Dan untuk extendnya ada manual extension menggunakan control cable yang ditarik menggunakan handle yang ditujukan untuk merilis uplock pada nose landing gear dan main landing gear. Kali ini saya akan memperkenalkan beberapa komponen yang mana fungsinya adalah untuk mengatur pressure hydraulic system pada main landing gear dan extension system. Yang pertama ya, kita bisa lihat di sebelah saya ya. Jadi itu lokasinya di wheel well. Itu ada main landing gear transfer valve. Yang mana transfer valve ini dia berfungsi untuk menentukan hydraulic system mana yang akan digunakan. Ya. Dia bekerja sama dengan PCU dan juga switch alternate steering pada kokpit. Jadi normalnya dia sistem A, tetapi dia bisa bergerak secara otomatis dan manual ya untuk berpindah ke sistem B. Kemudian komponen selanjutnya masih di wheel well, tetapi dia ada di bagian atas wheel well sebelah kiri, yaitu landing gear selector valve. Komponen ini yang menerima inputan dari landing gear lever, di mana dia sama ada tiga posisi seperti landing gear lever. Dia ada down, ada off, ada up. Dia yang akan menentukan pressure hydraulic system yang akan masuk ke aktuator dan lock system. Kemudian komponen selanjutnya ada landing gear lever. Dia lokasinya di kokpit, di P2 di bagian tengah ya. Yang mana dia ada safety sistemnya. Jadi dia ada locknya. Ketika pesawatnya on ground ya, dia tidak akan bisa diubah posisinya ke up. Ketika kita akan ubah ke posisi up, kita harus menarik trigger yang berwarna merah, baru kita bisa select ke up. Jadi itu sebagai safety system ya. Ditakutkan ada misalkan kesentuh ataupun misalkan ketendang oleh kaki gitu kan. Jadi dia safety system, ada sebuah lock untuk menahan lever tetap di posisi down ketika pesawat on ground atau pesawat in air tetapi di simulate ya. Jadi makanya kita bisa lihat ya. Jadi dia logiknya gerbang N, dia kondisi harus in air dan bukan in air karena di simulate. Jadi emang benar-benar di udara gitu pesawatnya, jadi bukan di air mode. Kemudian gambar selanjutnya ada akses panel untuk manual extension, yang mana akses panel ini pun juga fungsinya sangat penting. Dia akan menekan position switch
ketika position switch itu terilis, jadi ketika door-nya open, maka hidrolik yang ke main landing gear, retraction, dan extension system itu akan dibalikan ke return line, ya. Jadi agar tidak jamming. Jadi agar ketika dirilis oleh manual extension, dia kan hanya merilis uplock-nya saja, maka main landing gear dan nose landing gear akan turun secara gravity. Nah, setelah kita tahu komponen-komponennya, kita coba bahas skematik di samping saya, ya. Jadi ini skematik dasar bagaimana hidrolik sistem A bisa pindah ke sistem B, kemudian bagaimana hidrolik bisa masuk ke aktuator untuk retract atau untuk extend, ya, ataupun ketika hidrolik merilis pressure-nya dan dikembalikan ke reservoir, ke return line ketika menggunakan manual extension. Nah, sekarang kita bahas landing gear transfer valve. Landing gear transfer valve ini di dalamnya ada 3 komponen penting, yaitu ada solenoid valve, ada slide valve, ada position switch. Position switch ini yang memberikan inputan ke PCU posisi dari landing gear transfer valve, posisi normal atau posisi alternate. Kemudian slide valve ini berfungsi untuk memindahkan mau posisi normal atau posisi alternate. Ketika normal dia menggunakan sistem A, ketika alternate dia menggunakan sistem B. Nah, kapan dia pindah ke sistem B? Ketika solenoid valve itu energize. Ketika solenoid valve energize, maka valve akan bergerak, kemudian hidrolik sistem B akan menekan slide valve. Nah, sehingga slide valve yang asalnya posisi normal berpindah menjadi posisi alternate, ya. Jadi kita bisa lihat ya, ketika si solenoid valve-nya energize, kemudian hidrolik sistem B masuk ke slide valve, sehingga hidrolik sistem B yang akan masuk ke sistem, tapi hanya untuk retraction only. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan solenoid valve ini energize? Solenoid valve ini energize, dia ada 2 kondisi, mau normal, ya, mau manual atau mau automatic, ya. Jadi ketika automatic, ketika pesawat sedang di udara dan posisi levelnya tidak di down, jadi posisi di up atau di off, ya. Jadi ketika posisinya di up, tetapi kondisi engine, ya, kondisi engine-nya itu N2-nya di bawah 50%. Jadi di bawah idle. Kemudian posisi salah satu landing gear itu belum up, ya. Terus hidrolik sistem B pressure-nya supply ke valve, ya. Jadi hidrolik sistem B-nya ready, sistem A-nya ada masalah, ya, karena misalkan dari EDP-nya, karena kalau misalkan engine N2-nya sudah di bawah 50, berarti engine itu di bawah idle, ya. Maka landing gear transfer valve akan otomatis memindahkan dari sistem A ke sistem B. Nah, tadi yang otomatis, sekarang bagaimana dengan yang manual? Untuk yang manual itu diatur oleh switch alternate nose wheel steering switch yang ada di kokpit. Jadi ketika kita on ground, ya, jadi kita bisa setting landing gear transfer valve untuk berpindah dari sistem A ke sistem B dengan cara switch-nya cukup kita pindahkan dari posisi normal ke posisi alternate, maka otomatis hidrolik sistem A akan digantikan oleh hidrolik sistem B. Komponen selanjutnya, ya, adalah landing gear selector valve, ya. Jadi landing gear selector valve itu dia ada 3 posisi, ya. Jadi dia ada 3 posisi, ada posisi down, ada posisi off, dan posisi up. Yang mana hidrolik sistem yang sudah ditentukan oleh landing gear transfer valve, baik sistem A ataupun sistem B untuk retract only, ya, maka diarahkan oleh landing gear selector valve.
Jadi ketika posisinya off, itu hidrolik tidak ada yang masuk ke sistem retraction dan extension system. Tetapi ketika posisi down, ketika posisi extend, maka hidrolik sistem A akan masuk ke sistem extend ya. Sekuensinya nanti akan kita jelaskan di bagian 2. Misalkan uplocknya dulu, ataupun actuatornya dulu, ataupun kemudian download ya. Kemudian ketika landing gear level kita taruh posisi up ya, kita taruh posisi up, maka hidrolik sistem A ataupun sistem B akan masuk ke sistem landing gear extension dan retraction system. Nah, sebelum masuk ke sistem extension dan retraction system, itu ada komponen namanya bypass valve. Bypass valve ini dia berfungsi untuk menyuplai ketika normal ya. Jadi melalui dari landing gear satu valve itu yang dari slide valve ya, dari slide valve kemudian masuk ke bypass valve. Bypass valve ini dia punya 2 posisi. Posisi normal dan posisi bypass. Ketika retraction ya dan ketika extension itu tidak ada masalah, maka dia posisi normal ya. Kemudian adalah komponen dari alternate extend solenoid valve yang mana dia akan energize ketika door dari manual extension itu dibuka ya. Jadi ketika dibuka, proximity switch yang ada di door itu akan mengenergize alternate extend solenoid valve. Ketika solenoid valve ini energize, maka akan memberikan hidrolik sistem A ya, ataupun sistem B ya, tergantung dari landing gear transfer valve-nya, untuk menekan dari bypass valve yang mana dari posisi normal berpindah ke posisi bypass, sehingga pressure line itu tidak bisa masuk ke sistem main landing gear dan nose landing gear extension retraction system, sehingga hanya return line only ya. Ketika return line only, sehingga memudahkan ketika proses manual extension, dan main landing gear dan nose landing gear akan extend secara gravity dengan berat dari si main landing gear-nya itu sendiri ya. Tetapi untuk nose itu nanti dia dibantu oleh angin ketika in air, atau pada saat kita melakukan up down check itu kita bisa memberikan sedikit tekanan pada nose wheel-nya. Paling itu saja untuk kali ini. Nanti kita akan buat video yang kedua yang akan menjelaskan tentang actuator, kemudian ada uplock dan download. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.